Kembali lagi bersama saya Ira Kusuma Wardani. Magang di KPU Kabupaten Tegal ngapain aja sih? Saya Ajeng Permatasari, saya dari kampus Universitas Pancasakti Tegal, jurusan saya ilmu komunikasi. Saya Faisal Rizky Abdul Wafa dari Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Kebetulan saya berada di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Ketertarikan di KPU mungkin lebih ke arah media ya. Fun fact-nya tuh 21 tahun ini belum tahu kantor KPU. Kemarin pas mau ke kantor, nyasarnya ke kantor Samsat. Tantangannya tuh di bagian editing, kayak gitu kayak podcast gini. Itu sih. Nih, pandangan kalian berdua soal KPU atau pemilu. Pemilu itu kan termasuk penentu masa depan ya, masa depan bangsa, khususnya Indonesia ini kan. Jadi bangsa ini kan dipegang oleh anak muda gitu. Kerjanya sama aja, sama-sama berat. Masih banyak yang acuh sama dunia politik, pemilu. Kalau misal generasi kita nggak memulai untuk buka mata tentang politik, itu bagaimana gitu, bangsa ini akan dibawa kemana gitu. Generasi muda untuk jangan FOMO ya. Iya. Jadi kalau memilih harus ada dasarnya, dan dasarnya itu latar belakangnya, visi misinya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jakwir pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama saya Ira Kusuma Wardani di podcast Ngapak, ngobrol asik pemilu bareng KPU. Ayo sinau milih sing citu. Nah, di episode 26 ini kita akan bahas sisi atau hal lain dari kepemiluan, tapi bukan dari penyelenggara. Kali ini kita akan bahas bersama generasi muda yang terlibat langsung di dalamnya. Karena hari ini kita kedatangan narasumber dari mahasiswa-mahasiswa yang magang di KPU Kabupaten Tegal. Nah, lewat obrolan ini kita akan mengetahui nih, sebenarnya mereka tuh magang di KPU Kabupaten Tegal ngapain aja sih? Terus apa yang berubah dari cara pandang mereka setelah mereka magang di KPU? Apakah mereka lebih ingin berpartisipasi aktif dalam kepemiluan atau sebaliknya? Selanjutnya tentu aja ada pesan-pesan yang bisa dibagikan untuk sesama anak muda sebagai pemilih pemula. Jadi buat Jakwir pemilih, khususnya pelajar dan mahasiswa, pastikan dengerin sampai selesai ya. Karena obrolan ini bukan cuma cerita tapi juga inspirasi. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Mas dan Mbak. Halo Mbak. Halo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. baik, sehat. Nah, mungkin boleh diperkenalkan ke Jakwir pemilih, nama, kemudian asal kampusnya dan jurusannya apa nih? Bisa dimulai dari Mbak. Mbaknya dulu, oke. Sebelumnya saya Ajeng Permatasari, saya dari kampus Universitas Pancasakti Tegal, jurusan saya ilmu komunikasi. Ya, baik, dari saya sendiri, saya Faisal Rizky Abdul Wafa dari Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Kebetulan saya berada di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, Mas dan Mbaknya ini kan memilih untuk magang di KPU. Apa sih yang membuat kalian itu tertarik untuk magang di KPU? Apa kalian tuh sebenarnya sebelumnya udah mengetahui tentang KPU atau gimana nih? Mungkin boleh ceritakan? Kalau saya sendiri untuk magang di KPU, pertama dari rekomendasi dari dosen di Kaprodi. Cuman untuk ketertarikan di KPU mungkin lebih ke arah media ya, karena saya lihat di KPU Tegal khususnya untuk medianya sudah termasuk lumayan besar. Dalam artian kalau dibandingkan fasilitas mungkin di kampus ketika saya praktek mata kuliah bagian media mungkin lebih ke arah yang signifikan lebih bagus itu. Jadi mungkin ketertarikannya di situ, karena fungsi dari PPL atau magang sendiri kan untuk bisa mengasah perkembangan mata kuliah yang sudah dilaksanakan di semester sebelumnya gitu.
Jadi menurut Masnya KPU Kabupaten Tegal ini media sosialnya udah lebih bagus ya? Ya betul, sudah lebih baik lah gitu. Jadi mungkin itu. Jadi harapannya Masnya bisa PPL di sini bisa dapat banyak ilmu ya? Betul. Oke. Kalau dari Mbaknya? Kalau menurut saya awal mula tertarik dengan magang di KPU tuh pertama dapat rekomendasi, yang kedua sebelumnya saya tuh tertarik sama dunia pemilu setelah mengikuti event acara penyoblosan kemarin, pemilu sama pilkada, jadi panitia KPPS. Terus yang ketiga saya tertarik sama media sosialnya KPU, tertarik di bagian media podcastnya, TikToknya, sama promosi yang di kegiatan-kegiatannya. Jadi dua-duanya nih tertarik karena media sosialnya. Iya. Ya? Betul. Oke. Nah, setelah magang di KPU nih, kesan pertamanya itu apa? Terus kegiatan apa aja yang kalian bisa lakuin? Kesan pertamanya? Ya. Tadi kan media sosialnya menurut kamu menarik nih. Iya. Nah, waktu udah masuk ke KPU gimana media sosialnya? Kesan pertamanya Asik buat. asik. Mungkin dari saya sendiri ya. Kalau pas pertama ke kantor sini ya. Ya mungkin cerita sedikit pengalaman ya. Pas kemarin kan mungkin karena saya hidupnya kan di Wonosobo, besarnya di sana, jadi mungkin belum ya rada paham lah daerah sini, cuman mencoba memahami. Akhirnya kemarin pas mau ke kantor, nyasarnya ke kantor Samsat. Terus tanya ibu-ibu bagian penjual buah. Ibu-ibunya itu asik, cuman saya kira itu raut mukanya rada-rada ya gimana gitu, kayak orang gila, jadi mungkin takut. Akhirnya saya tanya di satpam ini, berarti di kantor bupati. Akhirnya diarahin ke sini. Akhirnya nemu tuh tempatnya. Oh, ternyata ini KPU gitu. Kesan pertamanya ya asik. Pertama juga saya langsung ketemu dengan Bu Vita. Jadi kemungkinan langsung diarahkan untuk tugas-tugas pas itu. Saya kira itu mahasiswanya cuma saya sendiri satu. Ternyata pas masuk ke ruangan yang telah disediakan untuk anak magang, jadi ada 4 orang yang dari UPS itu, termasuk mbaknya tadi. Ternyata rame. Ternyata rame, jadi ya seru. alhamdulillah banyak teman, akhirnya nambah relasi juga. Intinya itu asik. Saya Seru dapat iya, tambahan seru relasi dapat teman. relasi teman gitu. Apalagi kan jauh ya Masnya Wonosobo. Nah, betul. Karena kan ya mungkin kalau di daerah Tegal kurang memahami ya, mungkin bisa lebih memahami lagi ketika magang di sini gitu. Berarti harus main-main nih. Iya, betul. Sering-sering nongkrong ya. Iya, sering Sering nongkrong. nongkrong. Sama Mbaknya mungkin bisa. Ya sama yang lain ya. Sama yang lain. Kalau Sama yang lain berdua juga. anomali. Iya. Takut dikira ada apa-apa Nah, nih. iya, Oke. betul. Nah, tadi kan kesan pertamanya nih. Nah, kalau misal kegiatannya biasanya ngapain aja dari Masnya? Dari saya sendiri kemarin juga sudah mengikuti sosialisasi dari 2 sekolahan. Aslinya saya itu jadwalnya 1, cuman kebetulan karena 2 orang teman saya nggak bisa berangkat, akhirnya saya yang gantiin. Kebetulan pas di sosialisasi tersebut juga saya jadi fotografer dokumentasi untuk kegiatan tersebut. Saya kira itu kan karena ini masa non tahapan ya, jadi saya kira ya di KPU mungkin Nggak ada nggak banyak kerjaan. kerjaan gitu Iya, ya. terlihat santai. Tapi ternyata pas saya masuk di KPU, oh ternyata gini ya, KPU banyak kegiatan, di nggak balik cuma layar. ya gitu-gitu doang gitu. Jadi mungkin bisa jadi apa ya, wawasan saya lah, karena kan sebelum masuk ke KPU mungkin tahunya gitu, jadi menambah wawasan ketika sudah masuk ke KPU gitu. Berarti sebelumnya juga belum pernah sosialisasi ya? Belum, Baru kali ini ikut sosialisasi. Baru kali ini juga dokumentasi atau udah pernah? Sebetulnya sudah pernah di Unsik. Saya juga sering jadi apa ya, bukan fotografer sih, cuman kayak Oh, PDD kalau PDD, kalau iya. kalau bahasa anak kerennya PDD PDD. gitu.
sudah biasa jadi PDD mungkin. Atau dekdok bahasa lainnya. Iya, Iya, dekdok. Iya, dekdok betul. Terus juga sudah ikut pembuatan film jadi BTS, mungkin akhirnya di sini juga sesuai home base jadi dokumentasi gitu. Berarti nanti bakal sangat membantu sih kalau itu. Ya, doain aja. Pasti sih ini. Amin, doain aja. Oke, kalau dari Mbaknya nih, kesan pertamanya tadi belum. Ya, kesan pertamanya sebelumnya fun fact-nya tuh 21 tahun ini belum tahu kantor KPU, padahal asli orang Tegal. Belum tahu. Waktu jadi KPPS belum tahu. juga? Oh. Belum tahu. Jadi tahu kantor KPU di Kabupaten Tegal tuh baru saat magang di sini. Jadi kayak kantor KPU di sini. Terus Baru gimana tahu. kantornya? Kantornya luas, terus karyawan juga ramah-ramah, satpamnya ramah, baik. Dan kegiatan pertama aku di sini juga pertama magang tuh kemarin ngikutin acara rapat penandatanganan Akta integritas. Iya, integritas itu jadi dokumentasi sama Arnifa juga dari pihak UPS juga yang lain. Di situ dokumentasi, foto, sama kemarin ngikuti sosialisasi juga 2 sekolahan sama kayak Abdul. Gitu. Mbaknya juga belum pernah sosialisasi ya? Pernah. Oh, udah pernah. Iya, waktu di kampus udah pernah. Sosialisasi ke SMK yang di Tegal, SMK 1 atau SMK 2 Kota Tegal gitu. Berarti udah berpengalaman nih. Ya, Berarti Yang orang harusnya Tegalnya aja nggak tahu. Berarti harus sering-sering ikut sosialisasi. Terus pertanyaan selanjutnya nih, kan tadi udah dikasih tahu ya kegiatannya ngapain aja. Nah, dari kegiatan itu pasti kan ada hal-hal yang menarik, terus ada juga yang menantang kan pasti dari kalian berdua. Menurut kalian berdua apa sih hal-hal yang menarik dan menantang Kalau selama dari magang? Ajeng dulu mungkin. kalau dari aku hal menariknya karena pas sosialisasi kan turun langsung terus ke SMK itu jauh, jadi kayak menarik nih, kayak jalan-jalan gitu. Terus habis itu kayak ada ketemu SMA anak-anak sekolah, itu menarik banget. Kalau menantangnya tuh kayak ini harus kayak pede nih sama yang lain juga, jangan malu-malu. Terus kedua jadi kayak tantangannya tuh di bagian editing kayak gitu, kayak podcast kayak gini. Itu sih. Jadi lebih explore daerah Tegal. Iya, jadi lebih tahu. Padahal kamu asli Tegal. Iya. Nah, kalau dari Masnya nih, Masnya kan bukan asli Tegal. Nah, Asli Tegal, Pak, cuma asli Tegal. cuma jauh. Terus gimana nih kemarin ikut sosialisasi atau hal-hal yang menantang apa nih? Sebenarnya kalau ikut sosialisasi sih saya baru pertama kali, cuman karena mungkin home base-nya sudah jadi dokumentasi itu tadi, jadi ya saya pikir mungkin karena cuma jadi dokumentasi ya gitu doang paling kerjanya ya moto dokumentasi, terus kalau ada apa-apa ya bisa bantu gitu. Cuman yang kalau hal menarik atau menantang di sini sih di KPU ya, selama saya di KPU kemarin saya itu di kantor sini di ruang podcast khususnya disuruh ngafalin itu alat-alat kayak misal kabel, terus stand mic, terus kabel ini buat apa gitu, dijadiin satu buat inventaris. Buat jadi inventaris. Jadi kalau misal butuh nih buat acara apa, udah ada datanya. Oh, kabel ini jumlahnya 3 atau 4 gitu. Itu sih yang paling menantang bagi saya kan. Di sana kan paling cuma make ya, Mbak. Di kampus kan paling cuma make alat-alat atau fasilitas kampus. Tapi kalau di sini kan disuruh jaga juga, disuruh rawat juga. Akhirnya disuruh ngafalin itu. Akhirnya kok gini, disuruh ngafalin gitu. Orang aku aja pelupa kan kadang, malah disuruh ngafalin nama-nama kabel gitu. Mungkin itu ya sih yang menantang buat saya, karena selebihnya insya Allah saya ya buat belajar lah. Semua itu kalau niatnya buat belajar pasti nggak ada yang jadi susah atau sulit gitu. Di teko lakoni, teko lakoni. Berarti
menantangnya tuh ngafalin ya. Iya, ngafalin itu. lagunya. Karena pelupa Mbak aslinya. Kalau nggak pelupa sih insya Allah aman. Iya, karena sebenarnya kita juga sering ada acara dan tempatnya Nah, pindah-pindah, betul. jadi harus tahu juga Harus mana tahu, yang iya betul. mana yang dipakai, mana yang enggak gitu kan. Nah, tadi dari Mas dan Mbaknya kan udah ya tantangannya, terus hal yang paling menarik juga udah. Nah, kalau melihat dari kerja-kerja di KPU nih, pandangan kalian berdua soal KPU atau pemilu ini berubah nggak? Mungkin sebelumnya yang kayak tadi sebelumnya KPU tuh setelah tahapan atau setelah pemilu kan menurut Masnya kayaknya nggak ada kerjaan gitu. Sebenarnya banyak orang di luar sana juga yang ngira kayak gitu. Nah, kalau menurut kalian berdua sendiri yang udah ngerasain magang di sini terus ngelihat kerja-kerjanya gimana nih KPU itu? Sebenarnya kalau dilihat dari ketika saya sudah di KPU, sebenarnya nggak ada nggak ada yang berubah dari mungkin pandangan orang kan kalau di kedinasan lain bisa jadi kan kerjanya setiap hari. Cuman di KPU juga iya, walaupun itu masanya non tahapan gitu. Jadi semua orang yang kerja di KPU itu ya pasti punya job desk-nya masing-masing gitu. Jadi bukan berarti nggak masa tahapan nganggur, nggak ada kerjaan gitu. Pasti ada. Soalnya itu sudah jadi sudah jadi hal yang bukan umum lah gitu. Semua orang yang kerja di kantor pasti ya ada kerjaan, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Jadi ketika saya di KPU akhirnya ternyata emang semua itu pasti ya ada gitu. Aja kegiatannya ya, pasti. Ada aja kegiatannya kayak tadi sosialisasi, terus juga pembikinan konten, terus juga yaitu sosialisasi podcast, terus sosialisasi ke sekolah-sekolah lah mengenai KPU ini bagaimana gitu. Mungkin itu sih. Kalau tentang kepemiluan berubah nggak? Kalau tentang kepemiluan mungkin karena saya sendiri belum merasakan di masa tahapan ya, kemungkinan untuk permukaan saja mungkin lebih ke peduli karena pemilu itu kan termasuk penentu masa depan bangsa khususnya Indonesia ini kan. Jadi kalau anak muda sekarang nggak tahu tentang pemilu, bagaimana nanti Indonesia masa depannya benar-benar ya intinya bangsa ini kan dipegang oleh anak muda gitu. Jadi lebih peduli dan pengen berpartisipasi aktif ya. Lebih berpikiran apatis aja. Kalau tahun kemarin berarti udah mulai mulai milih. Berarti tahun kemarin milih juga kan tapi? Iya milih. Oke, bagus. Nah kalau dari Mbaknya gimana nih pandangannya terhadap kepemiluan atau terhadap KPU? Berubah nggak setelah? Kalau menurut saya dari pandangannya ada perubahan sedikit karena mungkin di mata orang-orang tuh KPU atau kerja di KPU tuh nggak ada kerjaan atau santai. Padahal di sini karyawan-karyawannya itu lagi walaupun di masa non tahapan tuh lagi menyiapkan untuk 20 bulan ke depan untuk menyiapin masa tahapan itu di hari H pencoblosan. Dan untuk pemilu bagi generasi muda saat ini tuh kita tuh nggak boleh punya pikiran tuh kayak ya udah datang ke TPS nyoblos selesai tanpa kalian tahu visi misinya dari orang itu gimana, orang itu nanti bakal jadi pejabat atau gimana. Jadi kita tuh harus membuka mata kita soal pemilu politik kayak gitu sih Kak. Nah kalau Mbaknya kan tadi sempet jadi KPPS ya. Iya. Boleh nggak sih diceritain gitu pengalamannya gimana? Mungkin dari situ juga kamu maksudnya lebih pengen berpartisipasi aktif karena jadi KPPS itu ternyata susah. Iya susah. Yang pertama KPPS waktu di pemilu itu kan kertasnya banyak ya. Kertasnya banyak, DPRD-nya banyak. Jadi kayak nyampe subuh ngitung paslon kayak gitu, terus sampai plano-planonya gitu. Jadi kayak susah ya ternyata jadi KPPS, nggak mudah loh. Terus yang ngikutin kemarin pemilu pilkada ya, waktu pilkada itu memang kertasnya beda, nggak terlalu banyak sebelum capres cawapres itu.
Cuman kerjanya sama aja, sama-sama berat, dan itu nggak cuman ngitung data warga doang atau semacam yang lainnya, itu juga perlu teliti. Dan jadi KPPS itu harus netral, nggak boleh berpihak ke paslon satu atau paslon yang lainnya gitu. Bener, harus netral. Ya. Jadi dari situ kamu pengen ini ya, pengen maksudnya semuanya tuh harus memilih, jangan sampai nggak milih karena yang di belakang layarnya susah. Iya. Kalau nggak milih sayang banget, nanti masa depannya gimana? Iya benar, karena generasi muda atau pemilih-pemilih itu menentukan kedepannya. Betul. Nah kalau masnya tertarik nggak nih jadi KPPS? Saya pas itu sudah daftar, cuma udah daftar. karena saingannya teman sendiri mbak, jadi nggak keterima. Akhirnya saya jadi di bawahnya saksi. Oh jadi saksi. Oh iya, pas itu saya jadi saksi di salah satu partai. Kalau jadi saksi kan tugasnya lumayan gampang ya, cuma ngedata orang yang milih partai tersebut, terus juga udah gitu. Paling minta, yang susah itu paling minta tanda tangan KPPS-nya karena nungguin sampai selesai kan. Iya betul. Jadi pas itu saya pengalaman pertama jadi saksi, terus pulangnya malam, tapi yang KPPS yang lebih malam. Iya betul. Karena sampai subuh. Subuh ya, subuh. Kan? Kalau saksi pas itu cuma yang jadi boring mungkin ya. Cuma nungguin itu sih yang tanda tangan untuk petugas KPPS-nya. Gitu. Berarti dua-duanya ini sama-sama tertarik tentang kepemiluan ya. Nah, Jakwir pemilih perlu dicontoh nih. Ini dua narasumber ini nih, narasumber dari generasi muda yang benar-benar berpartisipasi aktif di kepemiluan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kalian, sejauh mana anak muda tuh peduli sama isu pemilu dan demokrasi sekarang ini? Sejauh ini ya? Iya. Yang aku tahu itu, apa mereka masih acuh atau mereka udah mulai peduli nih sama isu-isu politik atau? kalau di lingkungannya saya, apalagi di lingkungan kampus itu masih banyak yang acuh sama dunia politik, pemilu. Cuman kalau di lingkungan yang lain mungkin ada yang lebih peduli tentang pemberitaan pemerintah, pemilu yang lain, politik yang lain. Udah banyak, ada beberapa lah yang udah tertarik sama dunia pemilu. Berarti sebagian besar sebenarnya masih ada yang acuh. Ada yang acuh. Iya, ada yang nggak peduli. Tapi maksudnya udah pernah ada sosialisasi tentang kepemiluan belum sih? Belum pernah. Oh belum pernah. Iya belum pernah. Berarti boleh nih, boleh nanti dari KPU Kabupaten Tegal ke kampus. Boleh. Nah kalau dari masnya gimana? Mungkin dari saya sendiri karena di Wonosobo ya lingkungannya termasuk lumayan mengikuti politik. Kayak kemarin juga pas ada yaitu demo-demo itu kan rata-rata ikut karena di prodi saya kan ada di fakultas saya ada 2 prodi. Yang pertama tadi komunikasi penyiaran Islam, yang kedua ilmu politik. Jadi anak-anak ilmu politik khususnya teman-teman saya karena mungkin basicnya udah di politik ya, jadi kebanyakan rata-rata sudah memahami tentang politik di Indonesia ini. Kayak khususnya kemarin pas ada acara demo, rata-rata mahasiswa di sana tuh aslinya peduli sama politik di sini di Indonesia. Cuman kadang ada beberapa kelompok yang saling cuma mengikuti doang gitu, nggak maksud FOMO. Betul, nggak ngerti maksudnya apa. Jadi mungkin sebenarnya anak muda sekarang itu harus paham tentang politik, cuman karena itu tadi gengsi terus FOMO akhirnya si itu ikut gitu. Tapi nggak tahu maknanya apa atau tujuannya apa gitu. Sebenarnya kalau dibalik lagi ke yang dulu-dulu, kalau khususnya pas sejarah ya tahun-tahun dulu kan rata-rata kalau perubahan ideologi atau politik kan khususnya yang berpartisipasi rata-rata mahasiswa gitu. Cuman bedanya sekarang gitu, rata-rata cuma ikut-ikut doang, nggak tahu artinya apa. Kalau dulu kan hampir semua mahasiswa itu selalu mengikuti tentang politik.
Jadi kebanyakan juga banyak yang milih tapi nggak tahu visi misinya Iya, apa gitu iya. ya. Jadi kayak milihnya ngikut-ngikut aja. Iya, ngikut. Kayak lagi Baca. tren gitu. Oh iya, berarti. Karena mungkin eranya media sosial. Iya. kemungkinan. Jadi, Nah, kalau menurut kalian berdua, kalian kan di magang di KPU ini kan ngelola media sosial juga kan, maksudnya bikin konten, ngebantu edit konten juga kan. Nah, kalau menurut kalian berdua, konten apa nih yang bisa bikin mahasiswa tuh atau generasi muda tuh meningkatkan dirinya untuk berpartisipasi aktif di kepemiluan? mungkin lebih ke Konten itu ya. apa ya? Apa? Kalau sekarang kan rata-rata emang kalau masalah konten lebih ke humor ya. Iya. Jadi kalau bisa sih ya harapan saya selama magang di sini sih bisa berpartisipasi dalam pembuatan konten ya, khususnya di itu konten-konten yang humor. Lucu-lucu. Ya, jadi masyarakat apalagi yang Gen Z ya, seumuran saya mbaknya juga rata-rata tuh pasti sukanya yang humor-humor gitu. Kalau yang terlalu serius atau terlalu apalagi disuruh baca gitu. Itu boring. Iya. Iya. Cepet boring gitu. Iya. Anak muda atau Gen Z itu sekarang gampang banget boring mbak, jadi Iya. nggak bisa menjerumus langsung gitu, nggak bisa, harus pelan-pelan disuguhin ya itulah humor atau Kontennya Jokes- harus jokes menarik gitu, yang jokes- masuk. jokes gitu. berarti lebih banyak konten tentang yang humoris gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak, ya sebenarnya sih seimbang aja, cuman lebih caranya aja sih mbak. Iya. Jadi kita menyediakan informasi tapi dengan cara yang bisa diterima oleh Gen Z gitu. Yang lebih menarik gitu Iya, ya. betul. Dan sebenarnya lebih diperbanyak konten video karena kalau iya. misal teks-teks gitu bosen gitu. Bosen. Iya, bosan buat dibacanya. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir nih, harapan kalian untuk pemilu dan partisipasi pemilih pemuda Indonesia itu apa? Mau dari siapa? Masih dulu Oh, coba. masih dulu. Masnya dulu coba. Harapan saya sih sebagai anak muda seharusnya harus lebih tahu dan harus lebih buka mata gitu untuk politik di Indonesia, karena anak muda itu penentu kehidupan bangsa setelahnya gitu. Jadi kalau misal generasi kita nggak memulai untuk buka mata tentang politik, itu bagaimana gitu, bangsa ini akan dibawa kemana gitu. Jadi harapan saya itu semoga anak muda kedepannya harus bisa melek politik, harus bisa paham tentang dunia politik gitu, khususnya organisasi, terus kepemimpinan yang ada di Indonesia ini sistemnya bagaimana gitu. Jadi ketika kita menjadi pemilih atau penyoblos suara ya, kita nggak menyalahgunakan cuma hanya karena FOMO gitu. Mungkin itu harapan saya. Nah, kalau dari mbaknya? Harapan saya untuk pemuda kayak generasi Gen Z atau generasi yang lainnya kedepannya nanti pas saat hari H pencoblosan ya Mbak, Iya. jangan apatis, harus jujur, dan kalau milih tuh lihat-lihat dulu latar belakangnya gimana, rekam jejak digitalnya gimana, terus visi misinya gimana, dan jangan pernah ikut-ikutan temen, ini nggak milih karena ini nggak milih karena itu. Jadi kita tuh harus punya pendirian yang bagus buat pemilu nanti, karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri gitu. Oke, berarti dua-duanya ini mengingatkan generasi muda untuk jangan FOMO ya. Jadi Iya. kalau memilih harus ada dasarnya, dan dasarnya Iya. itu latar belakangnya, visi misinya gitu ya. Oke, Jakmir Pemilih, itu tadi obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah berbagi cerita, insight juga hari ini, pengalaman-pengalaman magangnya. Semoga pengalaman magangnya bisa membawa manfaat nih yang Iya. baik Amin, untuk terima kasih. diri sendiri maupun untuk demokrasi Indonesia ke depan. Terima kasih juga untuk Jakmir Pemilih yang sudah menyimak podcast kali ini. Jangan lupa follow, like, subscribe media sosial KPU Kabupaten Tegal. Saya Ira Kusuma Wardani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.